Ya, silakan Bu Rizka. Oh ya, bentar masih loading. Iya. Yap, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi eh, wabarakatuh. saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang alhamdulillah hari ini bisa bergabung ya di apa namanya pertemuan kali ini yang berjudul deteksi dini pada pendidikan anak usia dini. Insya Allah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizkika Arifyanisa. Saya guru PAUD di PAUD Darul Amal. Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host dan moderator. Kemudian ada beberapa aturan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, eh, ketika presenter Bu Anita sedang memaparkan materinya, dimohon suara speakernya di mute ya Bu ya, bisa dimatikan agar apa namanya penyampaiannya bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian insya Allah session kita kali ini dibagi menjadi 2 session, yaitu yang pertama session pemaparan dari Bu Anita, yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Enggak, pada Bu Anita waktunya saya persilahkan. Ya. Oke. Lanjut Bu Rizka. Sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bergabung di meeting room Webex kali ini. Insya Allah kali ini yang akan memaparkan materinya yaitu Ibu Anita yang cantik, yang udah semangat dari tadi pagi. Bu Anita insya Allah akan memberikan materi mengenai deteksi dini pendidikan anak usia dini pada pendidikan anak usia dini. Nah, saya di sini sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Rizkika Arifyanisa. Saya di sini selaku host dan moderator yang insya Allah akan membimbing jalannya acara kali ini. Selanjutnya ada beberapa peraturan yang akan saya sampaikan. Di antaranya, ketika Bu Anita sedang memaparkan materinya, dimohon untuk bisa mengunmute speakernya, di mute speakernya, agar pemaparan Bu Anita bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya akan berjalan kali ini akan berjalan 2 sesi, yaitu pertama adalah sesi pemaparan dari Bu Anita, dilanjutkan dengan sesi tanya. Untuk pemaparannya waktunya 30 menit cukup Bu Anita? Ya, siap. Ya, mudah-mudahan cukup ya waktunya. Ya. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya. Enggak, bagi peserta yang lain boleh mute speaker. Enggak, silakan Bu Anita. Ya, baik. Terima kasih kepada host dan sekaligus moderator ya, Ibu Rizkika yang setia beberapa hari ini menemani saya untuk paparan di seminar online ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen-nya. Materi yang akan saya bawakan adalah deteksi dini anak berkebutuhan khusus, yang mana deteksi dini ini sangat penting bagi kita semua sebagai pendidik PAUD untuk mengetahui sejauh mana anak yang kita layani itu berkembang sesuai dengan usianya, begitu ya. Ketika melihat atau menemukan anak yang berkembang tumbuh kembangnya tidak sesuai usia, itu
harus kita pahami bahwa layanan pendidikan yang seperti apa yang sesuai untuk anak tersebut. Share screen saya sudah terlihat? Belum, Bu. Lagi, nah, sudah terlihat? Masih belum. Di sini, Belum. di sini sudah muncul. Mungkin sedang Sudah. proses. Belum, Bu. Masih belum muncul. Coba saya ulangi lagi ya. Terlihat sekarang? Kalau Halo? di layar saya masih belum muncul, Bu. Oh, belum ya? Belum. Ya. Tapi di sini sudah ini. Sudah ada. Oh, udah. Sudah ya? Ya, Bu. Oke. Semua peserta Udah. sudah bisa ya? Sudah bisa melihat ya? Nah, udah. Ya, Bu. Baik. Saya lanjutkan. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu deteksi dini anak berkebutuhan khusus, yang mana ini share screen-nya terlihat itu ya, full screen atau Full. full screen? Yang tadi sudah. Yang ini udah Tadi Yang belum. tadi sudah full screen. Yang ini belum, Bu. Oke, saya ulangi. Dan ternyata memang tidak bisa full screen sepertinya. Tapi tadi bisa, Bu Anita. Iya, tadi sudah terlihat dari sini pun full screen, tapi sekarang sudah nggak bisa full screen lagi. Berubah lagi. Ya, sudah berubah. Ya. Tapi terlihat ya. Ya, terlihat. Terlihat. Oke, baik. Saya akan lanjutkan ke paparan selanjutnya. Sebentar, ini agak loading sedikit nih. Sebelumnya punten untuk Ibu siapa ini ya yang asuh, mohon di mute speakernya. Saya kembali Termohon. lagi ya, Bu Rizky. Sebentar, ada kendala. Gimana, Bu? Iya, ada kendala di ininya. Saya matikan dulu. Nah, saya baru akan masuk lagi. Oke, sambil menunggu ya. Baik, kita lanjutkan. Apa yang kita ketahui tentang deteksi dini anak berkebutuhan khusus ini? Biasanya kita seringkali menemukan anak dengan berbagai atau beragam karakteristik yang kita temukan di pendidikan anak usia dini, tetapi kita belum tahu. Nah, ini terlihat ya. Ini full screen. Sudah terlihat? Belum, Bu. Oke, sambil jalan ya. Belum. Sambil berjalan. Ya. Oke, Oh ya udah. Ya, baik. Udah, Bu. Seringkali kita menemukan berbagai karakteristik anak yang kita temukan di PAUD, anak-anak yang kita layani. Kemudian banyak anak yang terlihat misalkan agak berbeda dengan anak yang lainnya. Nah, seringkali kita salah kaprah bahwa ketika kita melihat anak yang berbeda dengan anak lainnya, kita selalu melabel atau menjustifikasi bahwa anak itu pasti autis kayak gitu ya, karena yang kita pahami biasanya anak berkebutuhan khusus itu identiknya autis saja gitu, padahal anak berkebutuhan khusus itu jenisnya sangat beragam gitu ya. Baik, kita akan lihat pokok bahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah menemukanali bagaimana anak berkebutuhan khusus itu kita harus
harus dapat menemukan dan mengenali bagaimana karakteristik anak berkebutuhan khusus itu. Lalu selanjutnya indikator deteksi dini. Yang ketiga, bagaimana intervensi yang kita lakukan ketika kita menemukan ada anak yang berbeda dengan anak pada umumnya. Yang selanjutnya, bagaimana apa saja jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dan bagaimana layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di PAUD. Gitu ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian ke-1, kenali. Seperti apa deteksi dini ini? Nah, deteksi dini ini apa sebetulnya? Kemudian mengapa harus mendeteksi dini dan bagaimana jika kita gagal atau kita tidak dapat mendeteksi sejak dini gitu hambatan yang dimiliki oleh anak. Baik, di sini ada apa yang dimaksud dengan deteksi dini? Deteksi dini merupakan upaya penjaringan yang dilakukan untuk menemukan penyimpangan kelainan tumbuh kembang sejak dini dan mengenal faktor-faktor resiko terjadinya kelainan tumbuh kembang tersebut. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tumbuh kembang, begitu ya. Yang selanjutnya, mengapa deteksi dini ini perlu dilakukan? Nah, deteksi dini ini perlu kita lakukan untuk memudahkan melakukan intervensi secara tepat oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan satuan pendidikan dan orang tua. Jadi, intervensi untuk anak berkebutuhan khusus itu dilakukan oleh ahlinya. Siapa ahlinya? Ahlinya adalah dokter tumbuh kembang anak dan psikolog, begitu ya, dan terapis, petugas kesehatan lainnya. Nah, di sini bagaimana jika kita terlambat mendeteksi sejak dini hambatan yang dimiliki oleh anak? Di sini keterlambatan mengetahui adanya penyimpangan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan akan lebih sulit melakukan intervensi secara tepat. Jadi deteksi dini jika terlewati, maka anak itu akan mengalami hal-hal atau karakteristik di luar anak pada umumnya yang mungkin akan sulit untuk diintervensi secara tepat. Di sini kenali anak berkebutuhan khusus itu yang pertama, kita perlu mengidentifikasi karakteristik, kebutuhan, gaya belajar, dan minat anak. Kenapa kita harus dapat mengidentifikasi karakteristik anak? Karakteristik anak tentunya berbeda-beda. Kemudian kita pun harus mengetahui kebutuhan anak itu seperti apa dan gaya belajar anak itu seperti apa. Gaya belajar yang seperti kita ketahui ada 3 ya, ada audio, visual, dan kinestetik. Bisa jadi anak yang tidak mau diam pada saat proses pembelajaran itu bukan anak autism, tetapi mungkin karena faktor tulang punggungnya yang kurang kuat. Itu akibat dari apa? Akibat dari proses perkembangannya tidak dilakukan secara bertahap. Jadi pada saat bayi yang seharusnya tahapan perkembangannya itu dari tengkurap, kemudian duduk, merangkak seperti itu ya. Mungkin anaknya tidak merangkak sehingga berakibat pada tulang punggungnya yang kurang kuat. Jadi di pendidikan anak usia dini pada saat anaknya sekolah di PAUD itu anak tidak akan bertahan lama duduk diam. Karena apa? Tulang punggungnya kurang kuat, otomatis baru saja duduk anak sudah berlari-lari ke sana kemari. Baru saja duduk anak sudah tiduran di meja seperti itu ya. Itu akan terlihat oleh kita bahwa mungkin tulang punggungnya kurang kuat dan bisa kita telusuri dari KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Bisa kita lihat di situ apakah tahapan perkembangan anaknya dapat terlewati dengan baik atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mengetahui karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar serta minat anak, lalu kita akan optimalkan intervensi. Ketika kita melihat bahwa anaknya berbeda dengan anak pada umumnya, kita akan mengoptimalkan intervensi seperti apa?
intervensi itu dilakukan oleh ahlinya. Jadi kita rujuk anak tersebut untuk diperiksakan ke ahlinya, ke petugas kesehatan, baik itu dokter tumbuh kembang, kemudian psikolog dan terapis gitu ya. Untuk apa kita akan mengoptimalkan intervensi agar anak itu bisa terlayani di sekolah kita gitu ya. Jadi kita dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap program pembelajaran. Jadi nanti alurnya akan saya jelaskan. Kemudian mengapa kita perlu menyesuaikan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak? Karena anak itu berbeda. Anak yang memiliki ciri khas khusus itu anak yang unik. Jadi tidak mungkin diberikan program pembelajaran yang sama dengan anak yang normal seperti itu ya. Nah, lalu dulu kita melihat bahwa ada anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika kita melihat ada anak yang di luar pada umumnya, kita mengartikan bahwa anak itu ABK. Kemudian melihat anak-anak yang umum, kita lihat sebagai anak normal. Nah, sekarang kita ganti istilahnya bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu merupakan anak yang memerlukan perhatian khusus, dan anak normal itu kita ganti istilahnya menjadi anak pada umumnya. Karena apa? Setiap anak itu memiliki hak yang sama, diantaranya mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian anak itu berhak untuk bersekolah di lingkungan yang terdekat dengan rumahnya. Jadi kebayang jika ada anak yang memiliki hambatan, kemudian kita tolak gitu ya di PAUD kita tolak karena kita merasa bahwa anak itu tidak pantas kalau sekolah di kita gitu, misalnya anak itu akan mengganggu teman dan lain sebagainya. Kebayang jika kita tolak, mungkin anak itu tidak akan bersekolah. Karena apa? Proses untuk pergi ke sekolah itu memerlukan pengorbanan mungkin ya kalau ke tempat yang jauh. Misalnya itu mah harus sekolahnya ke SLB, sedangkan SLB itu tidak akan ada satu kecamatan satu SLB. Tetapi di satu kota itu hanya ada beberapa SLB saja. Kebayang kalau anaknya ingin bersekolah di tempat kita dan kita tolak, anak itu mungkin tidak akan bersekolah gitu ya. Nah, kelanjutannya bagaimana jika anak yang memerlukan perhatian khusus itu tidak sekolah sampai besar, dia akan sangat bergantung kepada orang yang sehat. Bukan orang yang sehat karena itu bukan penyakit ya, kepada orang yang di sekitarnya. Apakah kita mau ketergantungan selalu dengan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus, sedangkan anak tersebut bisa dioptimalkan kompetensinya, misalnya kemampuannya bisa kita optimalkan sehingga dia mempunyai bekal untuk bisa hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang yang ada di sekitarnya, gitu ya. Lalu di sini ada indikator deteksi dini. Nah, indikator deteksi dini ini apa? Deteksi dini itu identik dengan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, indikator yang menentukan bahwa anak itu memerlukan perhatian khusus, yang pertama kita lihat dari pertumbuhannya. Berat badan anak harus sesuai standar usianya. Contoh misalnya anak perempuan di usia 4 sampai 5 tahun yang seharusnya misalkan 12,1 kilogram, ternyata ditemukan anak itu kurang dari 10 kilo. Nah, berarti itu menjadi perhatian kita ya. Lalu tinggi badannya juga sama. Ketika melihat anak dengan tinggi badan tidak sesuai dengan usia, itu menjadi perhatian kita dan harus kita apakah nih anaknya begitu ya, harus kita bagaimanakan, kemudian layanan apa yang harus kita berikan kepada anak tersebut. Lalu lingkar kepalanya pun harus sesuai dengan usia. Jangan sampai misalnya anak usia 5 sampai 6 tahun lingkar kepalanya itu sekitar 58. Kalau 58 itu artinya anaknya lebih besar lingkar kepalanya dibanding dengan anak yang pada umumnya. Nah, itu menjadi perhatian kita. Ada apa sehingga anaknya memiliki lingkar kepala yang begitu besar. Nah, di sini diperlukan kecakapan kita untuk mengetahui standar berat badan sesuai usia,
standar tinggi badan sesuai usia, dan standar lingkar kepala sesuai usia. Jika kita di PAUD melayani anak usia 5-6 tahun, minimal kita tahu standar berat badan usia 5-6 tahun untuk laki-laki berapa, untuk perempuan berapa. Begitupun dengan tinggi badan dan lingkar kepala, begitu ya. Selanjutnya perkembangan. Nah, perkembangan ini berkaitan dengan struktur rangka tubuh misalnya gitu ya. Nah, bisa kita lihat perkembangan ini yang menjadi indikator anak itu memerlukan perhatian khusus, biasanya kita lihat dari gerak kasarnya. Perkembangan ini mencakup 6 lingkup aspek kalau di layanan pendidikan. Nah, tetapi untuk perkembangan ini indikatornya ada 4, yaitu gerak kasar, gerak halus, bahasa, dan sosial emosional. Jadi kita harus tahu usia berapa anak bisa berbicara dengan lancar, mengucapkan beberapa kalimat, begitu ya. Jangan sampai anak usia 4-5 tahun dia tidak bisa berbicara beberapa kalimat. Kemudian ketika kita tanya, dia tidak bisa menjawab. Itu ada beberapa kemungkinan, apakah anaknya memiliki gangguan pendengaran sehingga dia tidak bisa berbicara, atau memang dia memiliki organ-organ bicaranya ada kerusakan, seperti itu ya. Lalu ini pentingnya pertumbuhan perkembangan ini, pentingnya kita deteksi dari awal tahun pembelajaran. Jadi ketika kita membuka siswa baru, pendaftaran siswa baru, di situ kita harus jeli, kita harus tertib administrasi. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan anak ketika mendaftar ke sekolah kita? Yang pertama kali, yang paling penting kita lakukan adalah kita menginformasikan kepada orang tua. Ketika orang tua datang ke lembaga kita untuk mendaftar, orang tua harus membawa KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Biasanya bukunya yang berwarna pink itu ya, yang tebal. Kenapa harus membawa buku kesehatan ibu dan anak? Karena di situ terekam proses mulai dari kehamilan ibu, kemudian kelahiran, dan perkembangan atau pertumbuhan anak setelah dilahirkan. Di situ ya. Kenapa menjadi sangat penting? Karena KIA itu menjadi acuan kita. Ketika kita melihat ada anak yang berkembang tidak sesuai usianya, misalnya, kita akan telusuri dari kronologis tumbuh kembangnya sejak balita, sejak bayi misalnya kayak gitu ya. Kemudian kita akan melihat proses kehamilan ibunya, apakah ibunya pada saat hamil itu dalam keadaan sehat. Karena ada tanda bahaya pada saat kehamilan yang harus diperhatikan oleh ibu. Kadangkala kita menemukan ada anak yang memerlukan perhatian khusus, ketika ditelusuri ternyata pada saat proses kehamilannya si ibunya mengalami bahaya kehamilan, diantaranya pada saat hamil ibunya muntah terus-menerus gitu, kemudian kekurangan cairan dan tidak segera ditangani. Kemudian pada saat kehamilan ibunya sering mengalami demam tinggi misalnya, seperti itu. Kemudian bengkak-bengkak pada seluruh badan. Bengkak kaki boleh, tapi kalau seluruh badan itu menjadi tanda bahaya kehamilan. Lalu janin pada saat dihamilkan gitu, pada saat kehamilan janinnya tidak sering bergerak, jadi bergeraknya sangat kurang sekali. Nah, itu menjadi tanda bahaya kehamilan. Harus segera diintervensi oleh bidan atau dokter kandungan, seperti itu ya. Kemudian kita bisa lihat lagi dari proses kelahirannya. Nah, pada proses persalinan ada tanda-tanda proses bahaya persalinan yang harus segera ditangani. Karena apa? Itu akan berakibat kepada si bayi yang akan dilahirkannya, begitu ya. Nah, diantaranya adalah pada saat akan melahirkan, si ibunya mungkin mengalami pendarahan hebat dan tidak segera ditangani. Lalu ibu mengalami kejang-kejang pada saat akan melahirkan, itu sering kali terjadi. Kemudian tali pusar atau tangan bayi misalnya, atau kaki bayi itu keluar melalui tempat keluarnya janin gitu. Jadi duluan keluar
tali pusarnya atau duluan keluar tangannya, sehingga apa yang harus dilakukan itu harus segera ditangani oleh dokter ahli. Karena apa? Ketika misalnya telat menangani, itu mungkin akan berakibat kepada otot-otot rangka si anak, kemudian akan berakibat kepada kesehatan otak si anak tersebut ya. Nah, lalu kenapa di KIA itu ada track record atau rekaman kesehatan anak? Di situ akan terlihat tahapan perkembangan anak saat bayi. Mulai anak bisa miring, kemudian tengkurap. Setelah tengkurap, dia akan duduk. Setelah duduk, dia akan merangkak. Setelah merangkak, dia akan berdiri, kemudian berjalan, kemudian berlari. Nah, tahapan perkembangan itu memang harus dilalui oleh setiap anak. Tahapan normal, tidak boleh ada yang terlewat. Kenapa? Karena akan mempengaruhi proses perkembangan anak setelahnya. Begitu ya. Nah, pada saat pendaftaran murid baru, sekolah harus menginformasikan, orang tua harus membawa KIA sebagai rekaman awal atau asesmen awal, kita mengetahui kondisi anaknya seperti apa yang akan masuk ke sekolah kita gitu. Kemudian hanya cukup membawa KIA saja tidak, ternyata ibunya otomatis harus mengisi formulir yang sudah kita siapkan. Lalu apa? Anaknya perlu dibawa. Kenapa perlu dibawa? Karena kita akan mengetahui kondisi awal si anak ketika masuk ke sekolah kita. Bagaimana kondisi fisiknya? Pada saat anak datang mendaftar, kita langsung periksa berat badan, tinggi badannya. Kalau kita tidak bisa mengukur lingkar kepala, nanti akan ada waktunya. Jadi kita pentingnya lembaga untuk bermitra dengan puskesmas atau petugas kesehatan. Karena apa? Di awal tahun ajaran, puskesmas bisa memeriksakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian itu bisa dilakukan secara berkala sehingga membantu kita mendapatkan data tentang kesehatan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kemudian ketika anaknya datang mendaftar, apa yang harus kita lakukan? Kita stimulasi. Kita berikan benda-benda yang berwarna, benda-benda yang bergerak, sehingga kita bisa mengetahui apakah anaknya tertarik tidak dengan benda-benda yang kita siapkan, benda-benda yang menarik. Kemudian yang kedua, ajak berkomunikasi anaknya. Siapa tahu anaknya memang speech delay atau bahasanya terlambat begitu ya. Nah, itu diajak untuk berkomunikasi anaknya, minimal ditanya nama dan nama orang tua. Kalau usia 4 sampai 5 tahun itu tentunya sudah bisa. Bagaimana jika kita menemukan ada anak yang ketika ditanya nama dia tidak bisa menjawab, dia hanya diam saja. Apakah itu anak autis? Belum tentu ya, karena bukan ranah kita untuk menjustifikasi bahwa anak itu memiliki kebutuhan, memiliki hambatan autisme, misalnya ADHD atau hiperaktif. Nah, itu yang menentukan adalah ahlinya. Jadi bukan kita sebagai guru. Tugas kita hanya mengamati sejak awal anak datang ke sekolah kita. Jadi kita harus melihat bagaimana perkembangan anaknya dari segi bahasanya, kemudian bagaimana sosial emosionalnya. Bisa jadi anak yang ketika ditanya nama dia tidak bisa mendengar, mungkin ditanya nama dia tidak bisa menjawab, mungkin organ pendengarannya yang mengalami kerusakan, atau bahkan misalnya anaknya memiliki hambatan dalam sosial emosionalnya gitu. Ketika bertemu orang dia ngumpet kayak gitu ya. Nah, berarti ketika kita menemukan anak yang seperti itu, menjadi catatan bagi kita bahwa anak itu memerlukan perhatian khusus. Jadi bukan berarti anak berkebutuhan khusus ya. Anak itu memerlukan perhatian khusus. Nah, bagaimana langkah kita selanjutnya? Kita lihat. Nah, bagaimana intervensinya? Apa yang harus dilakukan oleh guru ketika melihat anak memiliki hambatan atau anak itu perkembangannya tidak sesuai dengan anak pada umumnya? Apa yang perlu guru lakukan? Yang perlu guru lakukan adalah komunikasi dan koordinasi. Guru perlu berkomunikasi dengan siapa? Guru kan memiliki data.
ketika melihat kondisi anaknya yang seperti itu, guru harus merekam atau menuliskan berdasarkan pengamatan atau observasi. Kemudian yang harus dilakukan guru harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, begitu ya, untuk melaporkan kondisi anak yang dilihat oleh guru pada saat awal tahun pembelajaran itu seperti apa. Kemudian kepala sekolah dan guru berkomunikasi dengan orang tua. Jangan sampai berkomunikasi dengan orang tuanya, anak ibu ternyata ABK. Nah, jangan sampai begitu, karena untuk menjustifikasi anak itu memiliki hambatan khusus itu bukan ranah kita. Jadi kita hanya tugasnya mengobservasi, mengamati kondisi anaknya seperti apa. Jadi apa yang perlu dikomunikasikan dengan orang tua? Kita hanya menyampaikan kondisi yang kita amati pada saat itu. Anak ibu misalnya sudah bisa mengeluarkan suara tetapi belum mampu misalnya mengucapkan beberapa kata. Jadi jangan sampai anak ibu tidak bisa bicara. Nah, jangan sampai begitu. Itu yang seringkali menjadi kegagalan bagi kita menginformasikan hambatan anak kepada orang tua. Orang tua tentunya tidak akan mau menerima jika guru memberitahukan bahwa menginformasikan anaknya berkebutuhan khusus. Orang tua akan stres dan orang tua tidak akan menerima. Jadi komunikasi itu sangat penting kepada orang tua, bagaimana menginformasikan kondisi anak berdasarkan hasil observasi guru. Jadi terkait misalnya anaknya nanti memiliki hambatan autisme atau ADHD atau ADD, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya mengobservasi. Nah, ketika kita mengobservasi, menginformasikan kepada orang tua bahwa kondisi anaknya seperti itu, kita merekomendasikan kepada orang tua agar anaknya diperiksakan ke tenaga kesehatan, begitu ya. Nah, ini sangat penting. Sekolah kita bekerja sama dengan puskesmas. Jadi nanti ketika kita mengetahui atau memiliki data tentang anak itu memiliki keterbatasan dalam berbicara, padahal anaknya usia 5 tahun, nah itu nanti akan dirujuk ke puskesmas untuk diperiksakan. Diperiksakan apanya? Nanti akan diperiksa menggunakan instrumen deteksi dini tumbuh kembang anak, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lain halnya ketika sekolah itu sekolah besar. Kalau sekolah besar tentunya sudah bekerja sama dengan psikolog, misalnya kayak gitu, dokter tumbuh kembang, itu lain halnya. Kalau misalnya sekolah besar, itu kita tinggal tidak merujuk lagi, tapi semua anak di awal tahun itu wajib diperiksakan perkembangannya ke psikolog gitu. Tapi itu berbayar. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang iurannya hanya 5.000 satu bulan? Kita bisa memanfaatkan ini ya, dinas kesehatan. Di antaranya adalah puskesmas, kemudian posyandu. Itu bisa kita ajak kerjasama untuk mendeteksi awal bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak itu sesuai dengan usianya. Nah, jadi nanti ketika kita rujuk ke puskesmas akan merujuk ke rumah sakit besar dan akan diperiksakan oleh psikolog, dan psikologlah yang akan mendiagnosis anak itu memiliki hambatan spesifikasi apa. Misalkan dia tunawicara, atau dia autism, atau ADHD, atau slow learner, lamban belajar. Itu yang mendiagnosis adalah psikolog dan dokter tumbuh kembang gitu, koordinasi dengan dokter tumbuh kembang. Jadi bukan kita sebagai guru, karena apa? Kemampuan kita terbatas. Jadi kita serahkan kepada ahlinya agar hasilnya relevan dan akurat begitu ya. Nah, selanjutnya screening deteksi penyimpangan tumbuh kembang ini yang dilakukan oleh puskesmas ketika kita merujuk salah satu anak yang memiliki keterbatasan, misalnya gitu ya, berdasarkan observasi. Nah, apa saja yang diperiksa oleh puskesmas? Yang pertama, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Petugas kesehatan akan memeriksa berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya ini sesuai dengan usia atau tidak. Lalu deteksi dini penyimpangan perkembangan, ada KPSP.
Kuesioner Pra-Screening Perkembangan. KPSP ini adalah instrumen untuk mendeteksi awal penyimpangan perkembangan anak. Instrumen ini biasanya ada 9 pertanyaan yang ditanyakan kepada pengasuh anak. Jadi bukan kepada orang tua. Bagaimana jika orang tuanya tidak mengasuh anak? Berarti ke pengasuh anak. Siapa pengasuh anaknya? Kalau misalnya anaknya diasuh oleh nenek, berarti neneknya yang akan ditanya. Kalau anaknya dengan bibi, dengan pembantu, berarti pembantunya yang akan diwawancarai. Jadi tidak harus orang tuanya. Jadi KPSP ini akan dilakukan oleh petugas kesehatan dan pertanyaannya akan disampaikan kepada pengasuh si anak itu. Lalu yang selanjutnya adalah TDD, tes daya dengar. Ketika kita bertanya tentang nama ke anak dan anak tidak menjawab sama sekali, bahkan tidak merespon, mungkin saja daya dengarnya terbatas, sehingga nanti akan dites dulu daya dengarnya. Kemudian tes daya lihat. Ketika kita bertanya kepada anak, anaknya tidak tidak fokus, kemudian dia hare-hare gitu ya anaknya. Nah, mungkin ada keterbatasan penglihatan, mungkin penglihatannya terbatas. Jadi belum tentu anak itu selalu autism gitu ya. Lalu ada deteksi penyimpangan sosial emosional. Ada di sini ada KMPE. KMPE ini kuesioner sama ya, kuesioner masalah perilaku emosional. Jadi kuesioner masalah perilaku emosional ini akan dilakukan ketika anak di rentang usia 3 sampai 6 tahun. Jadi pada saat anak usia kelompok A misalnya 4 sampai 5 tahun, ketika anaknya sering mengamuk atau dia sering memukul temannya, itu akan, tapi secara ini ya, secara berat gitu. Jadi hambatannya berat, sangat berat. Itu akan diperiksakan melalui kuesioner masalah perilaku emosional KMPE. Jadi di rentang usia 3 sampai 6 tahun. Yang selanjutnya adalah MCHAT. MCHAT ini Modified Checklist for Autism in Toddler. Jadi ini untuk instrumen untuk memeriksa bahwa anak itu memiliki hambatan autism atau tidak. Jadi ini untuk anak autis itu akan diperiksa melalui instrumen MCHAT. Nah, ini bisa terdeteksi, bisa diperiksakan mulai dari anak usia 1,5 tahun. Jadi di usia 1,5 tahun, ini anak sudah bisa diperiksa menggunakan instrumen MCHAT ya. Lalu yang selanjutnya adalah GPPH. GPPH ini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Jadi ini untuk instrumen untuk pemeriksaan anak hiperaktif atau ADD, Attention Deficit Disorder, yang gagal fokus, atau ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi untuk anak yang tidak mau diam, tidak fokus, dan dia mengganggu temannya. Nah, ini instrumen-instrumennya. Lalu instrumen ini akan dilakukan oleh ahlinya. Jadi kita sebagai guru PAUD, walaupun kita belajar, kita hanya mengenal saja, tetapi yang lebih dalam itu akan dilakukan oleh ahlinya. Selanjutnya, jenis dan layanan anak berkebutuhan khusus. Wanita. Ya. Punten, katanya tadi suaranya mengecil. Oh gitu. Dan mengingatkan waktu 15 menit lagi. Oke, siap. Maksudnya waktu habisnya 15 menit lagi. Siap, terima kasih. Sama-sama. Nah, lalu selanjutnya adalah jenis dan layanan anak anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini rada ngebut ya. Siapa anak berkebutuhan khusus itu? Apakah Anda merasa termasuk berkebutuhan khusus? Karena yang sering kita temukan, kita terlalu asik dengan gadget gitu ya, dengan handphone. Tetapi apakah itu termasuk kebutuhan khusus gitu ya? Nah, di sini kita lihat menurut ahlinya bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Jadi ketika kita melakukan screening atau observasi, yang kita lihat adalah 3 aspek ya. Mentalnya, dari segi mentalnya, dari segi emosinya, dan dari segi fisiknya.
ketika misalnya melihat mentalnya dia tidak bisa berpikir secara jauh gitu ya, itu bisa kita rujuk untuk diperiksakan. Kemudian ketika kita melihat emosinya tidak stabil, itu pun harus menjadi rujukan bagi kita untuk ke petugas kesehatan. Selanjutnya, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Oke. Sebentar wanita, punten Siap. ini baru masuk, suaranya bocor. Ada Ibu R.A. Siti Khadijah. Punten bisa di mute dulu suara speakernya. Iya. Nah, di mute sini. Punten nuhun. Iya, di mute dulu. Sama ini Ibu user siapa ya? Punten. Iya. Oh ya, hatur Oke, nuhun ya, terima Ibu kasih. Siti Khadijah. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini adalah jenis-jenis anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, ketika zaman dulu kita menemukan orang yang tidak bisa melihat, kita biasanya melabel bahwa dia itu orang buta gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, orang buta pun manusia yang dilahirkan oleh Allah gitu ya. Jadi bukan manusia yang hina, tapi manusia yang sempurna gitu, sempurna dari segi apanya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, dulu kita menyebutkan bahwa yang tidak bisa melihat itu adalah orang buta. Kemudian dilindungi oleh undang-undang menjadi anak tunanetra, menjadi tunanetra. Tunanetra itu adalah orang yang tidak bisa memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Jadi tunanetra ini orang yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Sekarang diubah lagi karena tunanetra itu masih terlalu terlalu kurang halus begitu ya. Jadi sekarang diganti lagi istilahnya menjadi anak A. Ketika kita melihat ada orang yang tidak bisa melihat, kita katakan sebagai anak A. Kita sering melihat SLBA, SLBB. Nah, kita harus tahu bahwa SLBA itu berarti SLB untuk spesifikasi orang yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Jadi SLB untuk melayani anak yang memiliki hambatan dalam tunarungu, misalnya tunawicara begitu ya. Jadi sekarang istilahnya diganti menjadi huruf begitu ya. Nah, tunanetra dibagi menjadi dua, ada low vision, ada totally blind. Kalau low vision itu orang masih memiliki keterbatasan dalam penglihatan, misalnya dia bisa melihat tapi secara remang-remang tidak jelas dan masih bisa dibantu menggunakan kacamata yang sangat tebal. Kalau totally blind itu buta total. Kalau buta total itu orangnya sudah tidak bisa melihat sama sekali gitu ya. Selanjutnya tunarungu dan tunawicara. Nah, tunarungu dan tunawicara itu tentunya berbeda. Tunarungu orang yang memiliki hambatan dalam pendengaran. Ketika pendengarannya ada kerusakan, otomatis orangnya tidak bisa bicara. Jadi kalau orang yang tidak mendengar, otomatis dia tidak akan bisa bicara. Karena kita bicara itu karena mendengar gitu ya. Kemudian tunawicara itu orang yang memiliki hambatan dalam berbicara. Tetapi belum tentu dia memiliki kerusakan dalam pendengarannya. Kalau tunarungu tidak bisa mendengar, otomatis tidak bisa bicara. Kalau tunawicara tidak bisa bicara, tetapi mungkin dia bisa mendengar. Karena apa? Mungkin organ-organ bicaranya yang rusak, lidahnya pendek, atau organ-organ pengecapnya yang rusak, sehingga dia tidak bisa berbicara, atau pita suaranya bahkan yang rusak. Tetapi dia mendengar, gitu ya. Itu bedanya tunarungu dan tunawicara. Selanjutnya tunagrahita. Tunagrahita ini seseorang yang memiliki hambatan dalam intelektualnya. Jadi indikator yang menentukan bahwa orang itu tunagrahita adalah melalui tes IQ-nya. Jadi tunagrahita ini dibagi menjadi 3, tunagrahita ringan, sedang, dan berat. IQ normal manusia itu ada di rentang 91 sampai 109. Ketika kita melihat atau menemukan ada anak yang memiliki IQ-nya 65, berarti itu masuk ke dalam ranah tunagrahita. Jadi tunagrahita ringan ini IQ-nya berkisar antara 50 sampai 70. Kalau sedang 25 sampai 49.
Dan jika berat itu Down syndrome. IQ-nya di bawah 25, kebayang ya, IQ-nya di bawah 25. Dan sering kita temukan dari segi fisiknya pun itu sudah terlihat anak tunagrahita. Sering kita temukan ada orang yang kembar sedunia. Nah, kembar sedunia itu berarti masuk kategorinya tunagrahita, berarti orang itu memiliki IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya tunadaksa. Tunadaksa ini orang yang memiliki kelainan dalam hal fisiknya. Jadi bisa jadi orang itu tidak bisa berjalan karena memiliki kelainan otot dan rangka. Misalnya kelainan otot-ototnya lumpuh sehingga dia tidak bisa berjalan. Atau rangka tubuhnya yang memiliki kerusakan, mengalami kerusakan. Atau kelainan sistem cerebral atau sistem saraf otak pusat gitu, sistem saraf pusat otaknya. Mungkin saja dia pada saat kehamilan atau kelahiran itu mengalami cedera gitu sehingga mengalami anaknya tunadaksa. Lalu selanjutnya adalah tunalaras. Oke, tunalaras itu adalah orang yang memiliki hambatan dalam sosial emosional. Jadi seringkali kita menemukan anak tunalaras itu seperti apa? Kita katakan sebagai halo. Suaranya di mute ya, Bun. Nah, tunalaras itu biasa kita temukan atau kita katakan sebagai anak nakal. Kalau tunalaras itu ya, secara kasarnya itu adalah anak nakal. Jadi orang-orang yang misalnya berada di jalanan memiliki hambatan dalam sosial dan emosionalnya itu termasuk ke dalam ranah tunalaras. Lalu autism ini adalah hambatan dalam autism. Jadi autis ini ada ciri-ciri khusus, diantaranya adalah dia seringkali menyendiri, auto gitu, karena autism itu berasal dari auto, sendiri. Dia seringkali diam sendiri atau memiliki dunia sendiri. Nah, itu autism. Nanti akan dibahas secara tuntas ketika kita, insya Allah ya, jika kita bertemu live gitu ya, karena ini ranahnya terlalu panjang. Nah, kemudian tunaganda. Selanjutnya tunaganda itu orang yang memiliki hambatan lebih dari satu. Misalnya anaknya sudah cacat, misalnya fisiknya cacat fisik, dia pun autism. Atau dia sudah tunagrahita, tunarungu juga. Nah, itu tunaganda ya. Lalu selanjutnya adalah slow learner. Slow learner ini adalah lamban belajar. Yang termasuk ke dalamnya adalah hiperaktif. Kemudian ADHD, ADD, disgrafia, diskalkulia, disleksia. Itu disleksia itu hambatan dalam membaca, hambatan dalam menulis, hambatan dalam berbahasa gitu. Itu masuknya ke ranah slow learner. Selanjutnya adalah gifted and talented. Nah, berarti anak berkebutuhan khusus itu tidak harus selalu menunjukkan ketidakmampuan, tetapi kalau gifted dan talented itu lebih kepada masuknya ke anak-anak yang jenius, anak-anak yang IQ-nya di atas rata-rata, itu anak gifted. Jadi anak-anak yang jenius itu juga masuk ke dalam anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena pembelajarannya memerlukan perhatian khusus. Jadi nggak mungkin kalau anak jenius itu sekolah di sekolah umum dengan program pembelajaran yang sama dengan anak biasa gitu. Tidak mungkin ya. Jadi anak ini memerlukan perhatian khusus, gifted and talented. Kalau gifted itu yang memiliki IQ di atas rata-rata. Kalau talented, anak itu memiliki bakat di luar anak pada umumnya. Misalnya anak usia 5 tahun tapi menarinya sudah luar biasa. Misalnya sudah ke mancanegara. Nah, itu anak talented. Otomatis anak itu memerlukan perhatian khusus. Sehingga layanan pendidikannya pun harus secara khusus gitu ya. Nah, selanjutnya sedikit lagi ya Bu Anita. Ya, ini sedikit lagi. Sedikit ini lagi ya. Sebelumnya ada yang bocor suaranya, ibu-ibu yang nontonnya sambil tiduran, punten itu speakernya ya di-mute dulu ya. Bisa dimatikan. Soalnya kasihan ini Bu Anitanya jadi bocor.
Oke. Oke, terima Ya, kasih Bu hatur Rizky. nuhun. Ya, kemudian selanjutnya bentuk penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus itu seperti apa? Ya, nah yang pertama adalah anak-anak itu bisa dilayani di pendidikan terpadu. Kemudian ada di pendidikan khusus, satuan pendidikan khusus dan ada di pendidikan inklusi. Nah, pendidikan terpadu ini pendidikan umum ketika anak berkebutuhan khusus masuk ke situ, anak itu harus mengikuti program pembelajaran sama seperti anak yang umum. Jadi anak itu dibawa ke program pembelajaran yang sama dengan anak pada umumnya, sehingga sering kali kita temukan banyak anak yang mengalami kegagalan di sini karena apa? Penilaiannya di bawah rata-rata. Padahal bukan anaknya yang salah, kita yang belum paham, begitu ya. Oke, suaranya. Nah, selanjutnya ada satuan pendidikan khusus. Kalau satuan pendidikan khusus ini adalah SLB, sekolah luar biasa. Yang sering kita temukan SLBA untuk tunanetra, SLBB untuk tunarungu, SLBC untuk tunagrahita, SLBD untuk tunadaksa. Tadi ya sudah diurutkan, SLBE untuk tunalaras, F untuk autis, G untuk ganda dan selanjutnya gitu. Nah, ini SLB. Jadi di SLB ini anak-anak yang memerlukan perhatian khusus itu bergabung dengan anak yang sama gitu ya, sehingga bagaimana kondisinya nanti gitu. Ketika misalnya anaknya kondisinya adalah berat, hambatannya berat, itu anaknya harus masuk ke ini ya, ke satuan pendidikan khusus. Tetapi jika anaknya masih di rentang normal gitu, di rentang sedang, itu masih bisa dilayani di pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi ini adalah pendidikan yang mengakomodir semua kebutuhan anak. Jadi mau anak autis, mau anak ADHD, mau ada anak hiperaktif, itu dilayani di PAUD umum gitu ya. Bagaimana Bu kita melayaninya? Ya, tentunya kita harus koordinasi dengan petugas kesehatan, dengan ahlinya. Jadi kita harus tahu ketika menerima anak yang memiliki hambatan, minimal yang dia harus bisa adalah sosialisasi dengan orang di sekitarnya. Jadi jangan sampai anak yang memiliki hambatan masuk ke PAUD kita, program pembelajarannya disamakan dengan anak yang normal. Anaknya harus menggunting, anaknya harus kolase, sedangkan dia memiliki hambatan dalam dalam konsentrasi. Nah, itu sangat tidak mungkin. Sebagai contoh, ketika kita melihat anak yang speech delay, misalnya gitu, masuk ke PAUD kita, kemudian kita lihat kompetensi dasar atau indikator dari kompetensi dasar yang kita harapkan itu adalah anak misalnya usia 4-5 tahun mampu mengucapkan angka 1 sampai 10. Nah, ketika anaknya speech delay itu tentunya tidak mungkin untuk mengucapkan 1 sampai 10. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita turunkan indikatornya sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kita tidak boleh memaksakan anaknya harus bisa mengucapkan angka 1 sampai 10. Ketika dia speech delay, tidak bisa berbicara, dia kita khususkan pembelajarannya misalnya dengan menunjukkan. Dia tidak bisa bicara tapi dia masih bisa bergerak tangannya. Jadi targetnya, indikatornya dia menunjukkan angka 1 sampai 10. Ketika kita tanya mana angka 5, dia tunjuk angka 5-nya. Berarti dia sudah BSH nilainya. Jadi jangan sampai anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah kita nilainya BB semuanya dengan alasan anaknya tidak mampu. Nah, berarti sekarang terbuka ya wawasan kita bahwa bukan anaknya yang tidak mampu, tetapi kita yang belum mengetahui apa yang harus kita lakukan. Begitu ya. Jadi nanti di lain kesempatan kita akan gali lagi materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan inklusi. Semoga kita dapat bertemu di live ya. Jadi materinya cukup sampai sekian karena waktunya terbatas. Jadi silahkan saya kembalikan ke moderator jika ada yang ingin bertanya. Terima kasih. Ya, ya terima kasih Bu Anita. Masya Allah, sungguh luar biasa pemaparannya dan jadi ilmu baru ya buat kita, terutama buat kita sebagai praktisi di pendidikan anak usia dini.
Masya Allah ya, selain menjadi dosen juga, Bu Anita juga merupakan guru tari di SLBN Cicendo. Jadi secara tidak langsung mengenai anak berkebutuhan khusus sudah apa ya, sudah expert lah dalam Masih bidangnya. belajar, masih Baik, mengamati. iya. eh Alhamdulillah ya. Selanjutnya, insya Allah saya akan buka sesi pertanyaan. Sebelumnya, mangga diisi dulu form apa namanya form presensi yang sudah saya share. Silakan yang mau bertanya boleh mengangkat tangannya atau nanti speakernya boleh diaktifkan. Mangga, Mohon maaf ya Bu Anita teman-teman. dibatasi ya. Iya, dibatasi. Mohon maaf karena Eh, paparannya singkat, karena waktunya singkat, jadi paparannya hanya pengenalan saja. Jadi nanti bagi teman-teman yang ingin ya. tahu lebih dalam dan ingin belajar bersama, saya pun sama belajar ya. Jadi nanti kita bisa belajar bersama di luar kegiatan ini, gitu. Insya Allah ya. Jadi pertanyaannya dibatasi aja Bu Rizky karena waktu. Ya, boleh. Mungkin satu penanya ya, kita batasi sampai jam setengah 11 mungkin ya Bu ya. Ya, mangga, jika ada yang ingin bertanya, nanti insya Allah materinya akan di-share oleh Bu Anita di grup mungkin Bu Anita ya. Oke, Tadi ada yang meminta materinya. oke. Ya, mangga, saya persilakan jika ingin yang bertanya. Karena menjelaskannya terlalu cepat Eh, mungkin, jadi bingung. Boleh diangkat, di apa, diaktifkan speakernya jika yang ingin bertanya, mangga silahkan. Atau di kolom chatting juga bisa diisi. Atau jangan-jangan udah semuanya udah jelas nih. Wah, sama saking ke apa namanya, terkesimanya nih penjelasan dari Bu Anita nih. Iya, mohon maaf karena apa sih menjelaskannya terlalu cepat ya. Saya rasa Oh, begitu. Tapi insya Allah lah dari Ibu Nia, materinya. Ibu eh, DA DA itu siapa ya? DA Ibu siapa ya? Mau yang mau bertanya sebentar. Boleh Eh, nanya. oh iya, Silahkan. silahkan mangga Ibu. Ibu Nia ya, Ibu Nia dari Ciawi, betul Bu? Ya, siap. Oh ya, mangga Bu Ter- silahkan. Ya, terima kasih Bu Anita, luar biasa ilmunya yang memang Sama-sama. dari dulu ingin banget ini karena kebetulan di sekolah saya ada beberapa hal yang sama apa kejadiannya seperti yang tadi Ibu bicarakan. Memang sebelumnya saya belum tahu gitu ya ada kita boleh kerjasama atau lapor ke puskesmas karena yang saya tahu itu baru cuma kesehatan gigi aja gitu belum sampai ke tadi anak-anak yang mempunyai perhatian khusus. Nah, insya Allah nanti saya akan mencoba berkonsultasi dengan pihak pihak puskesmas. Kemudian yang saya ingin tanyakan adalah kan untuk anak yang kesehatan kayak slow learner, kemudian ADHD dan yang lainnya, itu kan boleh diikutkan di sekolah kita atau yang disebut dengan apa PAUD terpadu itu kan. Oh, inklusif, Namun Bu. terkadang kita juga mempunyai kendala dalam menghadapi anak-anak. Ternyata kebanyakan anak-anak sekarang itu mungkin karena gadget, jadi banyak yang tip menurut saya. Nah itu eh, karena ibu juga ingin menyampaikan trik atau uh, nah, ya bukan anak yang aktif yang ada di sekolah kita itu banyak di sekolah sekarang gitu ya karena memang pengaruh gadget dan juga perhatian orang tua kurang kira-kira bisa sekolah belajar. Terima kasih. Iya, sama-sama. Langsung dijawab, Bu Rizky. Mangga Bu Oke. Anita Iya. langsung boleh langsung dijawab.
Suaranya tadi agak putus-putus, cuman bisa saya tangkap pertanyaannya, apa trik-triknya untuk menghadapi anak yang aktif gitu ya di sekolah ya. Karena Ya, semakin hari ya betul. anak itu kan yang kita temui berbeda dengan anak tahun-tahun sebelumnya biasanya. Kalau dulu itu tanpa gadget, jadi anak itu mendapatkan informasi atau pengetahuan hanya dari bu guru dan orang tua saja, misalnya gitu ya. Tetapi sekarang kan anak-anak milenial ya, jadi mendapatkan informasi dari gadget dengan mudah sehingga pasti akan mempengaruhi sosial emosionalnya gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat atau mendapatkan anak yang memiliki hambatan dalam sosial atau emosionalnya, baik itu dia tidak bisa diam gitu ya, tetap yang harus kita lakukan mengobservasi. Jadi guru harus mengobservasi bagaimana kebiasaan anak itu gitu ya. Ketika kita sudah mengobservasi dan kita mempunyai data, kita tidak bisa katakan bahwa anaknya hiperaktif karena setiap anak itu karakteristik anak usia dini itu memang aktif gitu ya. Jadi tidak ada anak yang misalnya bukan berarti anak itu hiperaktif, tapi mungkin yang tadi saya katakan ya, ketika dia tidak bisa diam, kita telusuri dari KIA-nya, dari proses kehamilan, kelahiran, dan setelah dia lahir. Siapa tahu anak yang tidak bisa diam itu lari ke sana kemari, mungkin dia ada tahapan perkembangannya yang terlewat ketika bayi. Dia tidak merangkak sehingga tahapan perkembangannya terlewat. Biasanya orang tua kan atau ya kalau misalnya melihat anaknya teh genjah, anak saya mah tidak ngorondang, langsung berjalan misalnya kayak gitu di usia 10 bulan. Nah, itu bukan berarti baik, tetapi tetap tahapan proses perkembangan anak itu harus dilalui secara lengkap begitu. Jadi anak harus merangkak dulu. Bagaimana jika anak tidak merangkak? Rangsang agar anaknya merangkak. Sehingga apa? Itu berfungsi untuk apa merangkak itu? Menguatkan tulang-tulang punggungnya. Sehingga ketika anaknya misalnya di usia dini, dia akan lebih nyaman, duduk, diam dalam jangka waktu beberapa lama begitu ya. Bagaimana Bu kalau misalnya anaknya tidak mau diam tetap Bu? Nah ini hal yang harus diterangin guru ya. Jadi kita coba anaknya disuruh merayap, bukan merangkak ya. Kalau merangkak kan tangan dan kaki nempel ke ke lantai, tetapi perutnya tidak kan kalau merangkak ya. Coba di sekolah anaknya disuruh merayap. Kalau merayap, dada, perut, paha, kaki itu nempel ke lantai. Ya, kayak jalan tentara tuh merayap tentara. Nah, kayak gitu ya. Coba kita lihat ketika anaknya merayap, jika pantatnya ke atas gitu melentung gitu ya, tidak bisa rapat dengan lantai, berarti tulang punggungnya kurang kuat mungkin gitu. Jadi bisa kita terapi bagaimana caranya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran biasanya ada kegiatan fisik motorik, ya enggak? Biasanya yang kita lakukan selalu senam, ya. Nah, kegiatan fisik motorik itu tidak hanya selalu senam saja, tapi berikan kegiatan fisik motorik misalnya gini, kita sekarang akan belajar memantulkan bola basket, misalnya gitu ya. Nah, bola basketnya seperti apa memantulkannya? Itu untuk melatih tulang punggung loh, agar anaknya nanti bisa duduk nyaman dengan waktu yang agak lama gitu ya. Bagaimana caranya? Terapannya adalah bola basketnya dilemparkan dari belakang kepala bola basketnya dua-duanya. Jadi bukan dari depan gini, ke depan bukan, tapi dari belakang. Belakang pantulkan, tangkap lagi, pantulkan, tangkap lagi. Nah, itu kegiatan motorik yang diberikan kepada anak yang tidak mau diam, yang terlalu aktif. Ya, itu salah satunya yang harus kita lakukan rangsang di kegiatan fisik motorik. Nah, itu dilakukan misalnya hanya 5 menit saja sebelum masuk ke sekolah, masuk ke dalam ruang kelas gitu ya. Atau kita bisa latih anak itu dengan merayap. Siapa yang ingin main tentara-tentaraan, ayo misalnya kayak gitu ya, merayap tentara. Jadi semua dada, perut, paha, kaki menempel ke lantai.
apa yang mengangkatnya? Yang mengangkat adalah sikutnya kan, sikut yang akan mengangkat. Coba nanti dicoba setelah ini ya, setelah kelas ini selesai, dicoba sama ibu semuanya, bagaimana apa yang terasa ketika kita memantulkan bola basket dari belakang kepala dengan di depan badan. Yang betul adalah di belakang kepala. Itu akan membantu memperkuat tulang punggung. Begitupun dengan kegiatan merayap. Merayap juga sama, itu akan melatih kekuatan tulang punggung. Jadi ketika tulang punggungnya kuat, anak akan lebih lama bisa duduk diam. Itu salah satunya. Faktor yang menyebabkan anak tidak mau diam, mungkin dia ada tahapan perkembangan yang terlewat. Yang selanjutnya mungkin karena gadget. Kalau gadget kan dia bisa berjam-jam ya, bermain gadget itu bisa berjam-jam gitu, sehingga anak itu memiliki hambatan dalam sosial. Biasanya dia tidak mampu berkomunikasi dengan temannya misalnya gitu ya, secara lancar atau dan lain sebagainya. Itu karena gadget. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan komunikasi dengan orang tua. Jadi komunikasi dengan orang tua itu sangat penting. Di antaranya apa? Melalui kegiatan parenting. Jadi kita mempunyai SOP bagaimana anak yang masuk ke sekolah kita. Karena apa? Pola asuh di sekolah harus sama dengan pola asuh di rumah. Ketika di sekolah anak belajar tentang misalnya pembelajaran agama, kemudian kegiatan-kegiatan motorik halus lainnya, itu harus dikomunikasikan kepada orang tua. Di rumah pun harus melakukan hal yang sama jika ingin anaknya berkembang sesuai harapan gitu ya. Nah, tapi ketika orang tuanya tidak respon, ini yang menjadi kendala. Jadi pola asuh anak itu kalau di rumah asal anak anteng main handphone misalnya kayak gitu ya, itu sangat berakibat ke sosial emosional anak. Jadi yang harus kita lakukan tetap harus berkomunikasi dengan orang tua, minimal dengan pengasuhnya. Jadi misalnya di sini, nah PR di pendidikan anak usia dini itu bukan baca tulis hitung, tapi PR-nya misalnya gini, hari ini Bu Guru kasih PR, teman-teman atau anak-anak semua di rumah harus bisa melipat baju sendiri. Itu PR-nya. Jadi PR-nya bukan baca tulis hitung saja. Jadi ketika anaknya mempunyai PR dari sekolah dengan untuk kegiatan-kegiatan itunya apa sih, kecakapan hidup. Nah, itu anak akan lebih tersalurkan kegiatan di rumah dengan apa ya, sedikit melupakan handphonenya, begitu Bu. Itu mungkin. Jadi ketika kita mempunyai data, kecuali kalau anaknya misalnya memiliki dari segi fisik, kemudian hasil observasi kita dia berada di rentang yang misalnya agak berat, nah baru kita rujuk ke puskesmas untuk diperiksakan. Yang pertama yang tadi ya, pemeriksaan penyimpangan perkembangan, pemeriksaan penyimpangan pertumbuhan, dan pemeriksaan penyimpangan sosial emosional. Nanti itu ranah petugas kesehatan yang lebih tahu anaknya harus diperiksa apa. Itu mungkin Bu Rizky. Terima kasih. Oh ya, ya, alhamdulillah sudah sangat jelas ya. Ibu Nia bagaimana? Iya, Halo, Bu terima Nia. kasih. Ya, halo. Terima kasih Iya. atas sarannya. Sama-sama Bu. Ya, terus Ya, luar biasa. iya. Terima Dibatasi kasih Bu Nia. ya. Bu Anita, ini ada dari chatting. Ya. Apakah masih menerima satu pertanyaan lagi? Mungkin dijawabnya lebih dipersingkat. Oke, boleh satu Ya. pertanyaan ya. Satu lagi. Karena waktunya. Ya. Siap. Di sini dari ini Ibu A. Di sini namanya nggak tercantum. Pertanyaannya, apakah ABK memerlukan shadow teacher atau asisten guru di sekolah? Seperti itu, Bu Anita. Mangga. Ya, terima kasih. Nuhun. Sama-sama. Nah, ABK itu misalnya anak berkebutuhan khusus. Dia dinyatakan bahwa memiliki hambatan khusus atau memiliki kebutuhan khusus ketika dia sudah didiagnosis oleh psikolog, gitu ya, oleh psikolog. Nah, ketika psikolognya mendiagnosis bahwa anaknya memiliki spesifikasi apa, autis atau ADHD, berarti itu sudah pasti anaknya mengalami hambatan itu, gitu ya.
tanpa kita tebak-tebak lagi anaknya ABK spesifikasinya apa. Nah, biasanya ketika psikolog mendiagnosis anaknya memiliki hambatan autism, misalnya, itu psikolog akan merekomendasikan apa yang perlu dibelajarkan kepada anak itu terlebih dahulu. Melalui apa? Melalui terapi, misalnya gitu ya, melalui terapi. Kemudian psikolog juga akan merujuk ke sekolah, apakah anaknya memerlukan shadow teacher atau GPK ya, guru pembimbing khusus atau shadow teacher, atau masih bisa ditangani oleh guru kelas. Nah, itu nanti akan kita dapatkan diagnosa atau rekomendasinya dari ahlinya. Nah, gitu ya. Ketika misalnya anaknya dalam rentang yang ringan gitu, ternyata kata psikolognya ini nggak perlu shadow teacher nih misalnya. Cukup misalnya bersosialisasi dengan teman sebaya dan dilayani oleh guru kelasnya, itu sudah cukup. Tetapi kalau memerlukan shadow teacher, misalnya dia sedang terapi apa gitu ya, terapi okupasi misalnya kayak gitu, sehingga pada saat di sekolah dia sangat memerlukan shadow teacher, itu sangat perlu gitu. Karena kalau yang anaknya di rentang sedang ke berat, itu biasanya anaknya sudah memerlukan perhatian ekstra gitu. Jadi harus ada satu guru yang memperhatikan anak itu saja gitu ya. Beda lagi kalau misalnya masih ringan, dia bisa bersosialisasi dengan teman sebaya, baru guru kelasnya juga akan mampu untuk menangani. Nah, itu tergantung kepada rekomendasi dari ahlinya gitu. Kemudian tergantung hasil diagnosisnya, spesifikasi anaknya, spesifikasi apa gitu. Anak berkebutuhan khususnya jenisnya apa gitu. Seperti itu mungkin Bu Rizky. Mita, Ya, bagaimana tadi penanya, apakah sudah eh, jelas yang dipaparkan oleh Bu Anita? Seperti jadi istilahnya mah tergantung dengan tingkat kebutuhannya Bu Anita, mungkin seperti itu ya. betul. Jika memang perlu terapi khusus, maka perlu guru pendamping. Betul. Mungkin seperti itu Bu Anita ya. Iya. Enggak, alhamdulillah ya. Tadi dua penanya sudah bertanya, dan alhamdulillah juga oleh Bu Anita sudah dipaparkan penjelasannya dengan sangat gamblang dan luar biasa. Pemaparannya jelas gitu, sehingga membuat kita juga mudah untuk memahaminya. Mungkin dari Bu Anita ada yang akan disampaikan lagi belum saya ambil kesimpulan. Mangga Bu Anita. Oke, terima kasih Bu Rizky. Ya baik, yang penting bagi kita seorang guru adalah kita mengobservasi anak, bagaimana keadaan anak yang kita layani. Jadi tugas kita bukan untuk mendiagnosis atau bukan untuk menjustifikasi anak itu berkebutuhan khusus, tetapi tugas kita hanya mengobservasi dan berkomunikasi dengan orang tua bagaimana caranya untuk memeriksakan anaknya ke ahlinya begitu ya. Kemudian yang harus kita lakukan pun yang terakhir adalah menyesuaikan program-program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Ini yang sangat kita perlukan. Nanti insya Allah ya di lain kesempatan jika ada waktu dan ada kesempatan, nanti saya akan sharing bagaimana cara membuat program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi yang membedakan anak berkebutuhan khusus dengan anak yang pada umumnya itu di program pembelajaran hariannya. Nanti kita akan sama-sama belajar ya, nanti di lain kesempatan. Begitu saja Bu Rizky, mungkin terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insya Allah akan saya simpulkan dalam mengenali pertumbuh kembangan anak usia dini ya, deteksi dini pada usia PAUD. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama adalah temu kenal dulu, kemudian kita ketahui indikatornya seperti apa, kemudian bagaimana cara mengintervensinya, dan bisa nanti kita menentukan jenis layanannya. Kemudian kita juga dalam indikatornya itu dilihat dari tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Itu bisa dilakukan dengan kerjasama dengan pihak terkait yang lebih ahli. Selanjutnya harus juga ada kerjasama antara
kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah dalam tingkat pendidikan anak pendidikan usia dini yang berkebutuhan khusus atau dalam mengenali deteksi anak dini, ada beberapa pendidikan yang bisa dilakukan, diantaranya ada pendidikan terpadu, pendidikan khusus, dan pendidikan inklusif. Seperti itu saja, Ibu Anita. Ini Ibu Tik Tik baru join. Oh iya. Selamat datang Ibu Tik Tik. Terima kasih sudah mampir. Ini sudah apa kesimpulan Iya. dari apa pematerian kita hari ini.